Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel Kesehatan. Gigi berlubang merupakan salah satu tanda gigi kita tidak sehat. Kondisi ini bisa memicu timbulnya rasa sakit pada gigi. Gigi berlubang dapat diatasi dengan penanganan tepat sesuai tingkat keparahannya. Umumnya, penyebab sakit gigi berlubang adalah plak, yaitu zat lengket di mulut yang sebagian besar tercipta akibat adanya tumpukan kuman atau bakteri yang mengubah makanan menjadi asam. Kemudian, asam pada plak bisa merusak enamel pelindung gigi hingga membuat gigi menjadi berlubang. Jika dibiarkan, plak gigi dapat menumpuk dan menjadi karang gigi yang dapat mengganggu struktur dan kesehatan gigimu. Nah, mengapa sih gigi berlubang sakit terus sobat? Apakah penyebabnya dan bagaimana nih cara mengatasinya? Simak video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia kenapa gigi berlubang sakit terus, ini faktanya dan cara jitu mengatasinya versi dari channel Kesehatan. Cara mengikat gigi yang salah dapat sebabkan gigi berlubang. Kamu pasti jarang menyadari bahwa kita menyikat gigi dengan cara yang salah. Mungkin ada sebagian yang beranggapan yang penting sikat gigi supaya mulut tidak bau. Hal ini tentu merupakan cara berpikir yang salah, karena jika kamu asal-asalan menyikat gigi, maka sisa makanan yang ada pada gigi tidak akan terbasmi dengan sempurna. Hal ini pun akan menyebabkan kuman-kuman pada sisa makanan membuat gigi malah berlubang. Maka dari itu sobat, mulailah terapkan cara menyikat gigi dengan benar selama minimal 2 menit. Penyebab gigi berlubang selanjutnya adalah jarang menggosok gigi. Ketika jarang dan malas menggosok gigi, maka bakteri dan kuman dari sisa-sisa makanan akan berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan gigimu menjadi berlubang. Rajinlah menyikat gigi 2 kali sehari ya, setelah sarapan dan sebelum tidur. Memakai sikat gigi dan pasta gigi yang tidak sesuai pun ternyata dapat menyebabkan lubang pada gigimu loh. Misalnya, mulut kamu kecil namun memakai sikat gigi yang besar. Hal ini tentu akan membuat sikat gigi tidak dapat menjangkau semua gigi dengan sempurna, sehingga sisa makanan yang tertinggal dalam mulut tidak terbasmi dengan baik. Nah, kalian harus perhatikan lagi nih sobat, cara sikat gigi yang benar. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Rasanya hampir semua makanan mengandung gula atau perasa makanan manis. Ketika kamu terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis, bakteri justru semakin nyaman bersarang di mulutmu. Bakteri yang berkembang akan mengubah zat-zat menjadi asam laktat yang kemudian mulai mengikis gigi secara perlahan. Makanan manis ini sobat tak hanya bisa menjadi penyebab gigi berlubang, namun juga menyebabkan gigi yang telah berlubang menjadi sakit lagi. Gula masuk ke dalam kategori karbohidrat. Biasanya gula terdapat pada makanan manis ya. Dan penyebab gigi berlubang sebenarnya bukan hanya makanan manis, namun makanan manis yang tertinggal pada gigi menyebabkan bakteri pada mulut tumbuh lebih cepat. Bakteri menggerogoti sisa karbohidrat yang ada pada gigi dan menjadi asam. Asam inilah yang membuat lapisan gigi kamu rusak, sehingga menjadi lebih rentan untuk berlubang. Jika tidak segera ditangani nih, maka gigi berlubang akan menjadi semakin parah. Bakteri pada gigi bisa menyebabkan gigi berlubang menjadi semakin besar. Tidak hanya lapisan luarnya saja, parahnya bakteri bisa menggerogoti area tengah atau dentin gigi hingga pulp. Jika sudah berlubang hingga ke pulp, kamu akan merasakan nyeri yang luar biasa pada gigimu, karena pada area pulp terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Asupan gula pada tubuh sebaiknya memang dikurangi, sehingga menghindari masalah pada kesehatan gigimu. Kelebihan asupan gula sobat juga akan membawa penyakit tersendiri loh untuk tubuh kamu, misalnya masalah obesitas ataupun diabetes. Tidak ada salahnya ya mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, karena asupan gula juga dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai salah satu sumber energi. Namun sebaiknya asupan gula memang dibatasi. Karies gigi.
Penyakit gigi berlubang terakhir adalah karies gigi. Karies gigi merupakan penyakit infeksi pada gigi yang merusak struktur gigi. Jika tidak segera ditangani, maka bisa jadi gigi berlubang atau parahnya harus dicabut agar infeksi tidak semakin menyebar. Karies gigi sobat bisa disebabkan oleh enamel gigi yang tidak terbentuk dengan sempurna. Masuknya bakteri Streptococcus mutan dan Lactobacillus ke dalam mulut dan faktor-faktor lainnya. Sebenarnya, karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan pada permukaan gigi yang kemudian menjalar ke bagian pulpamu. Kondisi ini terjadi di mana ada proses demineralisasi dan remineralisasi pada gigi. Proses ini pun mengubah mineral pada gigi akibat adanya asam hasil produksi bakteri di mulut yang kemudian berusaha dinetralkan oleh air ludah kita. Bakteri yang terlibat selama proses pembentukan karies gigi ini adalah bariogenik. Bakteri kariogenik pun memiliki ciri-ciri dapat mendistribusikan gula menjadi bentuk asam dan dapat berkembang pada pH asam di mulut kamu. Perubahan mineral pada gigi ini menyebabkan rusaknya enamel gigi, lalu dentin hingga pada akhirnya menyebabkan gigi menjadi berlubang. Karies gigi pun tergolong penyakit kronis loh karena terjadi dalam waktu yang panjang dan perjalanan dari kondisi awal hingga menyebabkan kerusakan tergolong lama. Jika dibiarkan makin lama, kerusakan gigi secara struktural tidak lagi dapat dihindari. Mengerikan bukan sobat? Cara mengatasi gigi berlubang. Gigi berlubang seringkali tidak menimbulkan rasa sakit, dan rasa sakit atau ngilu umumnya baru muncul ketika lubang pada gigi semakin membesar, mempengaruhi saraf atau menyebabkan gigi menjadi patah. Sakit gigi berlubang juga bisa terjadi usai mengkonsumsi makanan atau minuman dingin atau panas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dokter untuk mengatasi rasa sakit gigi berlubang. Yang pertama adalah dengan memberikan fluoride. Jika lubang pada gigi masih dalam taraf permulaan alias sangat kecil, fluoride mungkin bisa dijadikan solusi untuk membantu memulihkan enamel gigi yang mengalami kerusakan. Caranya dengan menggosok fluoride berjenis cair atau obat kumur, busa, gel atau pernis ke gigi selama beberapa menit. Kini hampir seluruh pasta gigi telah mengandung fluoride, sehingga penanganan ini menjadi semakin praktis saja. Dokter pun juga biasanya akan menambal gigi berlubang yang telah melampaui pembusukan tahap awal. Caranya adalah gigi harus dibor untuk membuang bagian yang telah rusak. Selain itu, gigi pun akan ditambal menggunakan zat seperti perak, emas, resin komposit, atau por. Untuk kerusakan gigi sobat yang lebih parah atau gigi rapuh, dokter kemungkinan akan membuatkan crown gigi untuk menggantikan seluruh crown atau mahkota alami dari gigimu. Crown buatan ini pun dapat terbuat dari emas, porselen, resin, porselin, logam lebur, dan bahan lainnya. Nah sobat, perawatan saluran akar gigi pun mungkin diperlukan apabila pembusukan sudah mencapai bagian dalam gigi atau saraf yang sudah mati. Perawatan ini pun dilakukan dengan membuang jaringan sarafnya, jaringan pembuluh darah, dan setiap daerah yang busuk pada setelah gigi bersih. Dokter gigi pun dapat melakukan tambalan atau memberikan crown sehingga gigi tidak perlu dicabut lagi. Sementara itu nih, cabut gigi dilakukan ketika pembusukan gigi sudah begitu parah hingga tidak dapat dipulihkan dan harus dibuang. Gigi yang dicabut akan meninggalkan ruang atau celah yang memungkinkan gigi lain menjadi bergeser. Oleh karena itu, jika memungkinkan disarankan untuk membuat bridge atau rangkaian gigi palsu untuk menggantikan gigi yang telah dicabut tadi. Sakit gigi berkepanjangan. Jika tak segera ditangani maka gigi berlubang akan menjalar kemana-mana dan semakin parah saja. Ini pula yang menyebabkan gigi berlubang terasa sakit. Jika lubangnya semakin dalam, maka syaraf akan terbuka dan banyak sekali hal yang bisa merangsang saraf terbuka ini untuk merasakan sakit. Sakit gigi yang parah sobat hingga nyut-nyutan ini biasanya terjadi saat lubang sudah mencapai akar sarafnya. Akibatnya saat kuman masuk ditambah air liur yang asam, mereka akan semakin menggerogoti bagian dalam saraf. Misalnya saja, makanan manis atau minuman dingin. Pasti sakit sekali jika bersentuhan dengan gigi yang berlubang. Oleh karena itu, jangan tunggu sampai parah sobat, segera tangani masalah ini agar tak semakin parah.
Ternyata bahaya juga nih sakit gigi yang tak segera diatasi. Maka segera lakukan perawatan agar sakit gigimu menghilang, juga agar sakit gigi tak kembali lagi. Sudah siap melakukannya sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.